Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi ke materi atau mata pelajaran geografi. Kali ini kita masuk ke bab terakhir untuk semester 1 ini, pembelajaran yang terakhir. Dan ini materi terakhir, bab 4, yaitu bumi sebagai ruang kehidupan. Kita tahu semua makhluk hidup, mulai dari abiotik, biotik, itu memanfaatkan bumi sebagai ruang hidupnya. Lalu bagaimana bumi itu bisa terbentuk, sejarahnya seperti apa, bagaimana bisa sampai sekarang, bentuk bumi sampai sekarang, kepulauan-kepulauannya bisa ada sampai sekarang, bentuknya seperti sekarang, itu dipengaruhi apa. Kita akan belajar secara umum mengenai itu di bab ini. Kita akan tahu bagaimana pembentukan planet bumi, perkembangan kehidupan di bumi, dan gerak planet bumi dan dampaknya bagi kehidupan. Kita masuk ke pembentukan planet bumi, sejarah pembentukan planet bumi. Sebelumnya, struktur lapisan bumi itu terdiri ada kerak bumi, mantel, inti luar, dan inti dalam. Lalu ada beberapa teori pembentukan planet bumi, antara lain ada teori kontraksi, dua benua, apungan benua, konveksi, dan lempeng tektonik. Sementara struktur lapisan bumi terdiri dari kerak bumi tadi, mantel, inti bumi, dan inti dalam. Teori kontraksi itu dia bilang kalau dia seperti buah jeruk ketika didinginkan. Jadi bumi yang tadinya panas setelah dingin, dia akan memadat, dan di sisi-sisi luarnya dia akan tidak rata, dia akan bergelombang. Lalu teori dua benua, yaitu dia bilang hanya ada dua benua, Laurasia dan Gondwana. Lalu ada teori apungan benua, ada satu benua besar dan satu samudera besar. Lalu konveksi itu dia pembentukan planet bumi yang terbentuk karena lelehan dari inti dalam yang merangsek keluar ke kerak bumi, lalu lavanya menyebar ke kiri ke sisi-sisinya dan membentuk dataran atau permukaan bumi yang ada sampai sekarang. Lalu teori lempeng tektonik, yaitu bumi terdapat beberapa lempeng yang bergerak, saling membentur, saling memisah, dan saling bertemu, dan itu membentuk bumi yang kita tahu sekarang. Alur pembentukan planet bumi, mulanya ada yang bilang materi, awan, dan gas berputar di angkasa, kemudian menyusut lalu membentuk matahari. Lalu matahari berputar dengan cepat dan melepaskan materi debu. Materi debu kemudian memadat, membentuk bumi dan planet-planet kecil di sekitarnya. Lalu saat terbentuk, planet bumi berwujud bola panas, berpijar, gas hidrogen isinya dan helium, lalu menguat membentuk atmosfer primitif. Atmosfer ini mendingin bagian luar bumi sehingga terbentuk kerak bumi. Lalu bagian tengah bumi yang masih panas, dan sampai saat ini pun masih panas. Dia pada saat itu kalian anggap saja ada bola panas, bola besi yang panas, kemudian kalian siram,
luarnya dia akan dingin, yang akan dingin terlebih dahulu pasti bagian luarnya dan bagian dalamnya masih panas seperti itu. Lalu ada gerakan lempeng tektonik. Alfred Lothar Wigner berpendapat benua sebenarnya terapung dan bergerak di atas massa yang lembek. Pendapat ini mendasari munculnya teori dari lempeng tektonik tadi. Gerakan lempeng tektonik ada 3, ada divergen, konvergen, dan transform. Ini divergen itu gerakan menjauh, kedua lempeng menjauh, dia menyebabkan rekahan. Lalu konvergen itu dua lempeng saling bertemu, dia menyatu, mempersatukan. Lalu ada transform atau sesar, dia menggeser. Lalu bagaimana perkembangan kehidupan di planet bumi? Ada 4 masa. Ada Archeozoikum, Proterozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Yang pertama masa Archeozoikum terjadi 45 sampai 2,5 miliar tahun lalu. Planet bumi masih berupa bola gas, terbentuk kerak bumi serta hidrosfer atmosfer. Lalu ada masa Proterozoikum, zaman Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, dan Karbon. Bisa kalian lihat di tampilan ini. Lalu kita lanjut. Masa Mesozoikum terjadi 2,5 miliar sampai 250 juta tahun yang lalu. Ada zaman Trias, Jura, dan Kapur. Lalu masa Mesozoikum ada Tersier, Quarter, Pleistocene, dan Holocene. Gerak planet bumi dan dampaknya bagi kehidupan. Mungkin di SMP kalian sudah pernah belajar IPS geografi, sudah mengenal rotasi dan revolusi. Rotasi itu apa? Rotasi itu pergerakan atau perputaran bumi secara lambat. Lalu revolusi, dia rotasi bumi itu perputaran bumi pada porosnya, lalu revolusi bumi itu pergerakan bumi dengan lambat. Rotasi bumi, dampaknya dia akan ada peredaran semu harian benda-benda langit, pergantian siang dan malam, perbedaan dan pembagian waktu internasional, dan perbedaan percepatan gravitasi di bumi. Lalu ada pembelokan arah angin. Jadi itu dampak rotasi atau perputaran bumi pada porosnya. Dia menyebabkan yang paling bisa kita rasakan itu siang dan malam dan pembelokan arah angin. Perbedaan waktu kita ada WIB, WITA, dan WIT. Ada Indonesia bagian timur, tengah, dan barat. Semuanya berbeda 1 jam. Barat ke timur itu 2 jam perbedaannya. Kalau sekarang dia jam 11.37, berarti di WIT dia 13.27. Lalu apa dampak revolusi bagi kehidupan? Perubahan lama siang dan malam. Kalian mungkin bagi yang muslim, ketika ada ibadah sholat, kalian pasti akan merasakan waktu sholat dia akan semakin cepat menjelang Ramadan, lalu pasca Ramadan dia akan semakin lambat. Ketika misalkan waktu
ibadah sholat zuhurnya jam 12, semakin ke bulan yang tua dia akan semakin lama, bisa 12.15, 12.10, 12.05. Lalu ketika masuk ke bulan muda dia akan kembali cepat, misalkan 11.45 sudah masuk ke waktu zuhur, lalu 11.55 masuk ke zuhur, sudah masuk ke zuhur. Itu perubahan lama siang dan malam yang dimaksudkannya seperti itu. Lalu ada gerak semu matahari, pergantian musim, perubahan kenampakan rasi bintang. Lalu ada paralaks bintang. Pergantian musim itu kalau di Indonesia dia dua secara umum, musim panas dan musim penghujan. Kalau musim panas itu terjadi di bulan peralihannya Desember Januari sampai ke Agustus. Juli Agustus itu sudah peralihan ke musim penghujan. Itu materi terakhir kita. Nanti akan Bapak kirimkan resumnya, rangkuman dari materi dari bab 1 sampai bab 4. Semoga ini bisa menjadi bahan materi kalian. Kalian bisa cari referensi, banyak sekali referensi, mulai dari Google, di Google, buku elektronik, buku yang kalian dapat dari sekolah, buku pinjaman dari sekolah, terus banyak macamnya, banyak platform digital soal pendidikan, edukasi yang memuat soal banyak sekali materi, bukan hanya geografi, bahkan mata pelajaran yang lain. Bisa kalian manfaatkan itu, bisa kalian unduh dan sebagainya. Ini materi kita yang terakhir, semoga ini bermanfaat. Dan jangan lupa sebentar lagi di tanggal 23 November kita akan ada UAS. Dipersiapkan sebaik mungkin. Selamat pagi.